nggak kerasa ya, DPI Spesial Hajatan Bola Dunia nemenin kalian sekarang udah sampai ke semifinal. Biarpun sekarang udah mulai rada sepi nih ya jadwal bola ya. Jadwal bola makin sepi, tapi kalau yang namanya DPI Spesial Hajatan Bola tetap nggak pernah kesepian. Kenapa? Karena kita temenin sama GeForce, Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia yang pabriknya juga ada di Indonesia. Yuk langsung kalian follow aja Instagramnya di sini. Dan jangan lupa semua produknya GeForce sudah bisa kalian dapatkan di semua e-commerce kesayangan kalian. Oke, dan kalau kita ngomongin soal jago-jagoan ya, kira-kira nanti malam nih jagoan kalian bakal bisa masuk ke final nggak? Yes, ada Argentina yang akan berhadapan dengan Kroasia. Wow, pasti seru banget ya. Dan yang menarik itu kira-kira Kroasia bisa nggak mengulang suksesnya mereka buat masuk ke final di Hajatan Bola Dunia lagi? Kalau sampai bisa, artinya Kroasia menjadi negara yang ke-6 yang bisa masuk final 2 kali berturut-turut. Tapi kalian tahu nggak sih, Nes punya data, ada 5 negara yang pernah masuk final berturut-turut. Siapa saja kah? Yang pertama, ada Italia saat periode 1934 dan juga 1938. Dan yang kedua, ada Brazil saat tahun 1958 dan 1962. Dan ini adalah eranya Pele tuh ya. Oke, next. Brazil juga pernah ke 3 final berturut-turut saat 1994, 1998 dan juga 2002. Kacau emang nih negara ya. Didominasi semuanya pokoknya sama dia. Dan yang lebih kacau lagi, kalau yang udah pulang di perempat final kan. Waduh. Oke, lanjut di ketiga, urutan ketiga ada Belanda di tahun 1974 dan juga 1978. Nah, kalau ini eranya Johan Cruyff ya. Lalu di posisi berikutnya ada Jerman di tahun 1982 dan 1986. Dan di posisi kelima ada Argentina di tahun 1986 dan 1990. Nah, kalau Argentina ini kalian tahu nggak eranya siapa? Yes, bener banget ya. Eranya sang maestro Maradona. Kira-kira Jebret Tim, Kroasia eranya Luka Modric ini bakal mendulang sejarahkah untuk jadi tim yang ke-6? Atau cukup baru 5 negara aja yang merasakan final berturut-turut? Coba nanti kita minta tolong sama Dias deh dibahas. Silakan Dias. Tenang Nesa, belum tentu back to back karena juga kan gengnya Messi ini lagi mendukung Messi banget nih ya kan untuk masuk ke final. Barengan sama Dias Danar di DPI Hajatan Bola. Hari ini juga sudah barengan sama ada Firzi, World Cup banget. Dan juga ada Mas Aryo. Kita akan langsung bahas yang tadi dari bahas karena pertanyaan Nesa juga tadi mancing-mancing. Kroasia lawan Argentina. Langsung aja kita akan ngebahas itu pertandingan nanti malam semifinal yang banyak orang awalnya nggak terlalu memperkirakan Kroasia sampai sejauh ini. Tapi bisa ada di titik ini berarti udah kepalang tanggung untuk Kroasia. Habis-habisan dan mati-matian. Menurut kalian berdua, mungkin Mas Aryo dulu. Ini mentalnya udah beda nih. Dari 16 besar per 8 dan juga ini mental semifinal, udah masuk ke final. Apa yang akan terjadi dengan Kroasia? Itu dulu deh, Kroasia dulu gimana? Iya, Kroasia kalau dibilang kemarin sampai ke final, artinya upper hand-nya dari mereka ya, dari sisi mental ya. Kalau tadi Dias bilang mental, perhelatan terakhir mereka ke final, sekarang mereka di semifinal, mencoba untuk kembali masuk final dengan materi yang sama-sama beda ya, beda-beda sama apa? Ada samanya, ada bedanya juga. Ada bedanya, yang samanya ya tengahnya mereka ya. Kita bicara Kovacic, kita bicara Modric, ada juga Brozovic. Lalu di depan ada Perisic, di belakang ada Lovren. Lovren loh. Pemain andalannya Dias. Iya loh, dari Liverpool luar biasa. Walaupun selebihnya mungkin kebanyakan pemain-pemain yang tadinya nggak memegang peran penting kesuksesan Kroasia sampai ke final kemarin gitu. Ya. Tapi kalau kita ngelihat gimana mereka bisa sampai titik ini, melebihi semua ekspektasi. Dan gue di awal juga bilang Kroasia ini tim matang banget ya. Tim yang betul-betul pelatihnya tahu dia akan menghadapi lawan seperti apa. Mereka akan absorb apa dari setiap lawannya. Dan counternya akan apa yang mereka lakukan. Semuanya rapi, game plan mereka begitu rapi. Siapa yang harus diisolate, kita lihat ketika mereka lawan Brasil, itu kan luar biasa. Mereka betul-betul nggak ngasih kesempatan untuk Vini. Pemain paling bahaya Brasil kan Vini ya, bisa dibilang Vini. Tapi betul-betul bukan Vininya yang dimatiin, tapi aliran bola ke Vini yang nggak nyampe. Yang nggak nyampe ke Vini. Jadi dia nggak bisa berkreasi sehingga dia ketika mendapat bola bukan di posisi yang dia suka. Posisi yang dia suka kan
lebih ke terlalu maju, justru didorong semakin maju di dekat kotak penalti, justru dia kurang berkreasi di situ. Sementara biasanya kan dari tengah dia giring lebih banyak space yang dia butuhin. Tapi itu yang nggak dikasih sama Kroasia. Nah, Fir, gue pengen nanya, Modric itu di salah satu artikel di Jumret juga kita bisa lihat gitu ya, dia sampai membawa mentalnya dia Kroasia sama dengan Real Madrid. Ya kan, bahwa dia akan haus, dan juga mental. Tapi secara materi permain kan jauh beda gitu. Menurut lo gimana, Pak? Ini bisa jadi benang merahnya gitu? Iya, sebenarnya kalau ngomongin DNA kan ini DNA timnya Zagreb ya, Dinamo Zagreb ya. Banyak banget pemain di sini yang merupakan anggota tim itu, termasuk 3 pemain yang berperan besar di lini tengah yang Mas Aryo sebut tadi, si Brozovic, Kovacic dan juga Modric. Dan mereka ini pemain-pemain yang memang besar dengan keinginan menang luar biasa karena daya juangnya tinggi. Iya, daya juangnya luar biasa karena Zagreb kan mereka menguasai liga domestik. Jadi kalau dibilang itu ya turunannya memang adalah seperti DNA Madrid karena DNA pemenang dari suatu kota sepak bola yang luar biasa. Guardiola juga ya? Iya, Guardiola banyak itu akademi yang melahirkan Boban, melahirkan Kosinecki, menghadirkan pemain-pemain hebat lagi sepanjang sejarah. Kayaknya 8 dari pemain-pemain ini termasuk Lovren deh. Kayaknya Lovren dulu pernah pas transfer keluar kan ada masalah tuh dari Dinamo. Jadi memang ini adalah hal yang luar biasa. Tapi kalau kita ingat juga pertandingan ini akan menarik karena mempertemukan 2 MVP dari 2 Piala Dunia terakhir yang gagal di final. Messi kan 2014 juga ke final tapi gagal dan dia jadi pemain MVP. Terbaik, ya. Modric bawa negaranya ke final tapi gagal dan dia juga jadi MVP. Jadi siapa yang plus ya? Sakitnya nih. Dan dapat Ballon d'Or juga Modric di tahun itu gitu. Betul. Kan. Jadi ini menarik ya, tapi kalau ngomongin tentang ya 90 menit pertama Kroasia kayaknya akan kayak kita lihat di pertandingan sebelumnya dia akan menahan gimana gempuran Argentina di 90 menit pertama. Itu strategi yang masuk akal atau memang Kroasia juga berusaha di 90 menit selesai gitu, Mas Aryo? Kalau orang banyak justru menganggap atau mengira atau memprediksi bahwa Kroasia justru akan mencoba untuk ngedorong ke extra time. Karena emang kekuatan mereka mau nggak mau harus kita akui di extra time itu luar biasa. 8 dari 9 terakhir extra time. 4 dari 6 terakhir mereka penalti dan menang. Itu kan artinya mereka punya kemampuan lebih kalau kita bicara extra time. Walaupun pemain-pemainnya kita pikir 4 tahun lalu masih mereka di masa jayanya, sekarang kok masih punya kekuatan untuk melakukan itu. Modric ketika lawan Jepang sempat ditarik kan. Modric, Kovacic, Perisic, semua pemain terbaiknya ditarik keluar. Tapi pemain-pemain cadangannya bisa execute penalti dengan luar biasa. Ditambah kipernya emang fantastis. Kemarin Modric sampai habis. Kita nggak ngira dia bakal sampai itu. Udah setua itu dan dia bisa berlari, bisa mengcover. Ya hebatnya Kroasia, semua pemainnya tuh willing untuk bantu bertahan. Nah, tadi kalau ngomongin sedikit tentang Mas Aryo yang bilang aliran bola waktu Kroasia lawan Brazil, aliran bola ke Vini yang harus di stop gitu kan. Berarti lawan Argentina ini adalah ya satu-satunya adalah alirannya ke Messi. Tapi kalau kita lihat materi pemain Argentina di tengah juga kan kuat. Nah, siapa yang bisa? Berarti ada perseteruan di lini tengah nih Kroasia nih, lini tengahnya. Siapa yang bisa mematikan aliran ke Messi gitu dengan komposisi Argentina? Iya, kalau plan mereka sih emang sebetulnya itu ya. Mereka mencoba untuk melakukan apa yang mereka lakukan ke Vini dengan mereka lakukan ke Messi. Mereka nggak mau ngasih kesempatan Messi dapat bola. Nah, karena ini line up-nya. Oke, prediksi. Iya, line up-nya ya ini. Ya pasti ya. Live aja mungkin antara Petkovic Felix, yang di kanan siapa? Itu Juranovic, bukan. Ya. Pasalic. Gue lebih Kramaric itu di tengah, sementara Pasalic yang di kanan, atau Petkovic di posisi tengahnya, sementara di kanan tuh Pasalic. Karena kemarin yang bisa ngebantu untuk menghandle kemarin Anthony dan juga Rafinha itu bantuan juga dari penyerang kanan. Pasalic yang ada di situ. Kalau menurut lo gimana sih? Kita lihat pemainnya ya. Pertama dari Brozovic dulu, 96 pass completed kontra Brazil. Luka Modric 105 pass completed. Jadi lapangan tengah kemarin milik Kroasia dengan itunya luar biasa. Modric memenangi 81 kali bola di final penyerangannya Kroasia. Jadi memang kontribusinya luar biasa. Sebenarnya yang harus disorot juga adalah 2 wingbacknya ya nanti yang akan berperan juga karena Argentina kan kehilangan 2
back samping utama mereka kan. Walaupun Montiel dan utamanya cuma Acuna. Acuna ya, yang Iya. utama Acuna. Ya, Yang Montiel kan cadangan. akumulasi kartu Iya, ya. akumulasi kartu. Tapi dia cadangan kan. Si Nahuan Molina masih ada di sisi Ya, kanan. Molina masih Iya. ada. Terus Fit, Jadi si Borna Sosa dia bermain solid di lini belakang, dia juga luar biasa. Dan si bek kanannya sih siapa namanya itu Juranovic Juranovic. suka overlapping runs, itu yang bisa menciptakan overload biasanya dari sisi kanan. Karena mereka mainnya ketika lawan Brazil kelihatan banget overload di sisi kanannya banyak banget. Dia Juranovic sering banget maju ke depan. Dan ini yang harus diwaspadai nanti oleh para pemain pertahanannya si Argentina. Ya. Tapi bukan hanya itu aja Dias, karena sebenarnya si Scaloni kan di lapangan latihan kemarin dia sudah menyiapkan juga timnya. Biasanya tuh Scaloni kalau kata media Argentina dia nyiapin timnya dengan sedikit twist bagaimana dia punya gambaran pemain utama tapi dia kasih sedikit twist untuk menghadapi siapa. Jadi dia menyesuaikan timnya untuk menghadapi siapa. Kemarin kita lihat dia main 5 back jadi 3-5-2 untuk mirroring sistemnya Belanda. Nah, kali ini kita akan lihat apa senjata yang dia siapkan, apa resep khusus yang dia siapkan, bumbu tambahan yang dia siapkan. Karena media Argentina bilang kalau emang kuncinya Kroasia ada di lini tengah, artinya dia harus nambah orang di tengah. Itu mungkin berarti Di Maria juga nggak diturunin lagi di pertandingan ini. Sebelum kita jauh ke Argentina, masih di Kroasia dulu sebentar Mas Haryo tentang Juranovic tadi sempat di-mention juga gitu. Juranovic kan juga kemarin hampir aja membuat kesalahan fatal, hampir handsball gitu ya kan. Nah, ini apakah bisa menjadi titik celah untuk Argentina melihat ini sebagai kelemahan? Apalagi kan ini bola atasnya kan lumayan kenceng juga nih dan dia lemah gitu untuk bola atas dari Argentina. Karena kalau kita lihat Kroasia, mereka itu crossing terbanyak juga ya. Iya. Salah satu tim dengan crossing terbanyak juga. Mereka betul-betul memanfaatin dari Kramaric di depan, dua wingbacknya begitu rapi, begitu berani untuk lakukan pressing. Dan gue rasa ini yang salah satu yang membuat Brasil nggak nyaman. Karena mereka di-press dari awal. Mereka mencoba untuk buat Brasil nggak nyaman ngeluarin permainan mereka dengan wingbacknya betul-betul dipaksa untuk maju. Sehingga si Perisic ada bantuan kan di kirinya Sosa waktu bukan Sosa yang mainnya ketika ada satu pertandingan Sosa yang lawan Jepang justru yang Jepang bukan Sosa. Ya. Itu dia bisa wantu di situ. Perisic ada bantuan dari sisi situ sehingga pemain-pemain back Brasil pun nggak berani untuk maju. Kita lihat gimana Danilo sama Eder Militao betul-betul ketahan di belakang. Apakah pendekatan ini yang kembali akan dimainkan oleh Kroasia? Kurasa mereka akan mencoba itu. Mereka akan press dulu dari awal sehingga Argentina nggak bisa manfaatkan wingbacknya. Cuman Argentina kan Scaloni nggak melulu memanfaatkan wingback. Justru di Piala Dunia kali ini gue ngelihat tim kan terlalu banyak make low block, terlalu banyak make mid block, terlalu tersentral pada tengah. Sehingga tim-tim lain bahkan di klub sekarang udah seperti itu, semua manfaatin dari sayap, dari crossing. Kanan kiri. Tapi bola-bola terobosan dari tengah yang harusnya bisa dimanfaatin dan sering bikin peluang itu nggak dimanfaatin oleh tim-tim yang ada di Piala Dunia kali ini. Nah, Scaloni salah satu yang memanfaatkan itu. Kita lihat gimana Messi ngasih assist kemarin tapi kan itu Messi. Itu bisa lihat operan kayak gitu. Nah, itu kan memang yang membedakan memang individual brilliance kan. Yang bisa nge-crack something kan brilliantnya seseorang. Golnya Neymar pun gitu kan. Lu harus ekstra ngebongkar untuk bisa ngebongkar gitu. Memang lah gini dong iya, gitu ya. Emang lu harus ada extra effort untuk bisa ngebongkar pertahanan. Nah, dari tengah itu yang gue rasa Argentina punya chance justru dari situ, bukan manfaatin wing-wing mereka. Iya, dan nambahin dikit tadi kan formasi 4-3-3, tapi itu biasanya dengan bola. Jadi Kroasia kalau tanpa bola biasanya mereka main 5-4-1 bahkan. Si Pasalic mundur dan hanya si Kramaric di depan. Jadi mereka emang Perisic mundur juga. Jadi mereka nyiptain overload di tengah itu dan mereka biasa main man to man juga di tengah lapangan. Hampir sama kayak Belanda kalau mereka main di mid block. Kalau ngomongin tadi ya Argentina dengan Messi-nya gitu kan, Kroasia juga punya Modric-nya gitu. Bisa aja dong yang hal-hal tadi yang dilakukan oleh Messi dengan umpan-umpan terobosan dari tengah itu juga bisa jadi satu catatan buat Argentina juga. Mungkin nggak itu terjadi karena beberapa kali kan lini depannya Kroasia juga lumayan agak mendapatkan perhatian lah, tidak kurang maksimalnya gitu. Nah, ngelihatnya potensi gimana nanti malam dengan Modric di tengah punya kreasi permainan yang sangat baik. Kalau gue sih ngelihat pendekatannya dari Dalic sih memang jarang ya manfaatin tengah. Mereka justru sering overload di dua wings. Yang ngasih umpan tuh dua wingbacknya, ditambah lagi Perisic sama Pasalic juga sering ngasih
ngasih bola-bola crossing. Iya. Kalau Perisic lebih bola-bola mendatar, tapi kalau dari Djuranovic sama Sosa bola-bola lambung. Itu mereka lebih sering manfaatkan bola-bola dari atas karena mereka second ball-nya juga bagus. Ketika ada bola lepas, ada pemain di belakangnya, entah Modric, entah Kovacic, Brozovic juga sering masuk ke kotak penalti untuk nyambut bola second ball ketika ada tembakan atau crossing yang dilempar. Itu pendekatan yang selama ini dilakukan oleh Dalic. Cuman kalau agak ditahan mungkin sama Argentina dari kedua sayapnya, otomatis mereka akan mencoba untuk cari lubang di tengah. Ya harusnya Modric kan punya kemampuan untuk melakukan passing true pass yang bagus gitu. Cuman selama Piala Dunia ini gue nggak ngelihat itu dilakukan oleh Kroasia. Mereka memang betul-betul memanfaatkan wingback dan kedua sisi lapangan sampai mereka. Lovren bisa jadi asis. Gvardiol dan Lovren juga dari belakang bisa ngasih langsung bola-bola terobosan. Kan biasanya itu yang jadi PR ya, makanya itu yang bisa jadi PR bagi pertahanannya Argentina kalau mereka nggak hati-hati, kalau mereka terlalu high menetapkan high line, itu yang harus diwaspadai juga. Karena belum lagi kalau kita ngomongin Sosa di kiri, walaupun dia nggak terlalu banyak membantu serangan seperti Djuranovic di kanan, tapi dia juga kalau lo lihat pembagian attacking arah attackingnya si Kroasia emang dari kanan paling banyak, terus baru kiri kedua. Karena Sosa ini luar biasa juga di Bundesliga, dia numbersnya tinggi banget sampai dia dijuluki kayak David Beckham si kaki kidal gitu. Dan dia expected assist-nya di Stuttgart kalau nggak salah, klubnya itu salah satu yang tertinggi di Bundesliga sejak dia main. Jadi emang aliran bola luar biasa. Cuman emang di depannya karena mungkin udah nggak ada Mandzukic lagi dan Kramaric dia berusaha, gol-golnya lawan Kanada sebenarnya bagus, tapi sejauh ini dia kurang bisa berperan. Cuman penggantinya sih lumayan tuh si Orsic si Petkovic sama si Orsic, duo pemain yang di Dinamo lagi, yang di Zagreb, yang berkolaborasi ketika melawan Brazil, dan mereka berdua juga yang berkolaborasi ketika melawan Chelsea yang waktu yang menyebabkan si Tuchel kehilangan pekerjaannya. Tapi waktu itu yang golin Petkovic, yang ngoper si Orsic, kebalikannya. Jadi memang ini adalah hal-hal kombinasi-kombinasi ini yang harus diwaspadai Argentina. Jadi memang kalau saat sayap-sayap kedua tim ini deadlock, lini tengah lah yang akan bertarung lebih keras berarti ya. Modric dan Messi akan langsung bertemu di tengah. Ini menarik banget ya. Jadi misalkan mungkin nggak Modric bisa, karena gue nggak tahu beberapa kali gue lihat Kroasia beberapa pertandingan kemarin, Modric itu memang bukan ditahan tapi kayak memberi rasa aman kepada pemain tengah lainnya di lini tengah supaya di belakangnya jadi belum terlalu kelihatan impresif banget. Iya nggak Mas Aryo? Kalau gue sih kalau nunjuk salah satu pemain terbaik di Piala Dunia ini Modric masuk. Modric dan Griezmann menurut gue ya. Dua pemain yang menurut gue outstanding buat timnya, willing to do lebih dari peran regulernya, yaitu gue ngeliat Modric sama si Griezmann berani ikut bantu bertahan, ikut bantu tackling, ikut bantu ya nyerang pastinya, menguasai bola, mengatur ritme. Kalau si Modric kan ada plusnya, dia bisa ngatur ritme. Nah, bagusnya si Kroasia kan dia punya kemampuan, makanya gue bilang tim ini sangat matang karena bisa mengatur ritme lawan gitu. Kapan lo harus ngerem, kapan lo harus ngegas, itu semuanya diorkestrai sama si Modric. Ya, Luka Modric memang one of a kind dengan usia yang sekarang, dengan mental yang seperti sekarang nih luar biasa. Tapi lawannya adalah Argentina, di mana kita lihat para pemain Argentina pun udah ngeluarin statement. Kita punya satu visi dan misi yang sama dengan apa yang Lionel Messi inginkan. Jadi ini Messi kayak punya geng gitu. Udah gitu gengnya tatoan semua Argentina, ya kan? Hampir semua yang tatoan. Punya entourage. Iya, jadi ini semangatnya juga beda secara mental. Kalau tadi kita bahas Kroasia mentalnya sebegitunya, mau back to back final, gimana kabarnya dengan Argentina? Punya misi besar dong. Nggak mau Messi seperti Ronaldo kemarin pasti. Iya nggak? Iya, nggak mau ini ya. Nggak mau nangis juga. Nggak mau nangis juga. Nggak mau nangis sendirian. Nangisnya beda. Nangis kalau menang sama Messi, nangis kalah beda. Iya benar. Kayaknya nangis juga, tapi nangisnya beda. Kayaknya kali ini kalau Messi nangis sih nggak bakal sendirian gitu ya, paling ya. Ditemenin oleh teman-temannya lah. Dan kalau kita lihat ini Messi adalah simbol tim Argentina. Iya, of course. Dan kita lihat juga bagaimana supporternya juga luar biasa sekali dalam mendukung Argentina dari tahun ke tahun. Sangat fantastis sekali dukungannya, akan jadi pemain ke-12 yang luar biasa. Sebaliknya kalau menurut teman-teman yang ada di sana, emang supporter Kroasia nggak terlalu banyak ya. Ya penduduknya aja juga cuma. Ya penduduknya dikit juga ya. Penduduknya dikit juga. Maroko sama Argentina yang gila sih. Iya, Maroko sama Argentina. Kalau mereka ya? dekat juga, kalau mereka ketemu di final pecah banget.
Scaloni sih emang bilang itu tadi ya, bahwa dia nyiapin beberapa bumbu khusus lah untuk menghadapi Kroasia, walaupun dia udah punya gambaran besar. Cuman pertimbangan utamanya adalah bagaimana kalau menghadapi blok 3 pemain kuat itu bro, yang trionya Kroasia Brozovic, itu untuk iya. menghadapinya di mid block dan high block. Apalagi kalau Modric biasanya dia suka rotate posisinya Iya, sama Kovacic. sama Kovacic. Kovacic. Jadi untuk melakukan man marking ke mereka pasti akan sulit. Nah, ini yang dicoba karena Scaloni kalau menurut laporannya hari Senin mereka hanya tactical. Latihannya tactical, nggak ada latihan lain karena dia nyoba beberapa formasi mulai dari formasi andalannya 4-3-3, 5-3-2. Dia juga nyoba 4-4-2 kalau misalnya udah kepepet deadlock gitu, banget deadlock gitu banget, iya. Dan yang menarik memang si Di Maria siap katanya main, cuman riskannya adalah kalau Di Maria main artinya dia akan hilang satu pemain di mid block, di tengah. Ya itu pertimbangannya. Jadi kali ini kalau kemarin Di Maria dibilang belum siap untuk main lawan siapa sih sebelum ini Argentina? Sebelum ini Belanda. Belanda Ya, dia belum siap jadi starter. Nah kalau ini dia siap, tapi sekarang kalau dia nggak diturunkan artinya itu adalah yang by dikorbankan. choice. Iya. Ini kita line bisa up-nya cek seperti ini ya kita Papu lihat Gomez masih latihan terpisah dari tim kemarin. Satu-satunya pemain yang masih latihan terpisah, satu-satunya pemain yang masih latihan terpisah dari tim the main yang group. The main grupnya ya. Sementara kita lihat di sini sebenarnya peran Rodrigo De Paul yang nggak bisa diminimalisir juga. Karena dia 104 kali menerima Akunya bola. nggak main tapi itu ya? Akunya nggak main ya? Iya. Nggak main. Tagliafico ya? Iya, Tagliafico pasti. Terus Dan De Paul mencatatkan 0,8 menit persentuhan bola di lapangan. Jadi Itu sering adalah banget jumlah pegang tertinggi, bola ya. jumlah tertinggi dari semua pemain yang tersisa di turnamen dan 227 operan sukses di paruh lapangan lawan. Jadi emang itu juga tertinggi dari pemain yang tersisa di turnamen. Jadi emang luar biasa banget peran dia dan kelihatan banget juga Argentina bergantung kepada dia selain kepada Messi. Nah, selain kepada Messi, tapi apa yang harus dilakukan Argentina kemarin saat lawan Belanda seakan-akan sudah kill the game dengan 2-0 ya, tapi di menit akhir kebobolan 2 gol. Ini kan juga kalau kita lihat lawannya adalah Kroasia yang tidak pernah berhenti berjuang sampai akhir. Apa yang mesti dilakukan Argentina, Mas Heri, untuk mengantisipasi hal kemarin lawan Argentina tuh terulang gitu kebobolan di menit-menit akhir? Ya, tapi kemarin memang golnya outstanding sih. Ya. Golnya itu kan gak ada yang ngira tendangan bebas tapi dilakukan dengan set piece seperti itu. Itu mungkin satu dari berapa Piala Dunia lah kita ngeliat gitu. Terakhir gua ngeliat kayak gitu Javier Zanetti, Argentina lawan Inggris 2-2 golnya Zanetti terakhir kan seperti itu. Tapi setelahnya kan kita nggak lihat gol set piece yang berani di menit-menit krusial untuk mencoba something yang biasanya keblok sama pagar betis kan kalau bola-bola kayak gitu. Jadi gue melihat itu sebagai something yang jauh di luar dugaan, di luar ekspektasi. Apakah Kroasia mampu melakukan itu? Ya gue rasa tetap mampu karena mereka selalu menunjukin untuk terus ngegas sampai menit-menit terakhir. Berapa kali mereka lakukan itu, kemarin lawan Brasil pun mereka golnya juga seperti itu. Jadi gue lihat mereka punya kemampuan untuk itu. Cuman yang gue senang dari Scaloni adalah ini pelatih kayak taktik banget ya Ji. Pelatih yang selalu bisa evaluate apa yang menjadi kesalahannya. Satu-satunya mungkin agak susah dan dia kaget adalah ketika lawan Arab Saudi. Betul-betul panik. Di pertandingan pertama Di ya. pertandingan Itu 2 tembakan Iya. pertama lawan langsung Dan masuk. pertandingan mereka dominate. Seolah-olah Argentina nggak punya jawaban untuk gimana untuk ngebalesnya. Bola-bola langsung long ball, emang expected loss udah kalah. Cuman abis itu Argentina kan berubah total. Dari gaya mainnya, dari gimana mereka nge-pack lini tengah mereka, gimana mereka manfaatin wingbacknya, gimana memaksimalkan peran Messi di setiap pertandingan tuh maju kan, pertandingannya tuh naik ya grafiknya. Lawan Belanda, tim mana gue rasa disamain kayak gitu, habis pasti di extra time. Enggak, dia masih ngambil inisiatif serangan terus, berapa kali ngelakukan shots 3 on target Argentina, jadi kan kelihatan dari mentally mereka juga siap untuk melalui laga-laga panjang gitu. Ketika tim disamain yang biasanya turun, ini enggak, mereka lagi ngegas, nembak. Enzo Fernandez melakukan tembakan berani, Lautaro Martinez melakukan tembakan, dan yang biasanya kalau lo dijaga kawal ketat, pemain-pemain yang bisa balik badan untuk habis itu isi serangan, itu kan berapa kali ditunjukin sama Lautaro Martinez kayak gitu. Itu punya amunisi untuk melakukan itu Argentina. Jadi gue rasa
apa yang ditawarkan, yang tidak ditawarkan oleh Brasil, Argentina bisa melakukan itu pada Kroasia. Tadi gue tertarik Firzi sedikit ngobrolin tentang De Paul tuh di lini tengah. Berarti akan ada pertarungan ini berperan besar nih De Paul untuk memberikan aliran bola ke Lionel Messi, pasti juga membackup sampai menjadi jembatan untuk sebelum ke pertahanannya Argentina ya. Tiga-tiganya sih ya. Tiga-tiganya. De Paul, McAllister menurut gue juga salah satu pemain yang menonjol buat Argentina di Piala Dunia ini. Enzo Fernandez juga luar biasa juga. Jadi gue rasa 3 pemain ini ya mungkin kalau di scale mungkin agak sedikit di bawah Kroasia gitu. Tapi work rate sama pengertian sesama mereka, gue rasa nggak kalah sama Kroasia. Ya, lalu setuju sih. Iya, ini juga considering mereka kehilangan Lo Celso ya sebelum nggak lama sebelum turnamen. Jadi mereka pasti harus mengubah cara bermain mereka. Belum lagi kita lihat pemain yang lebih senior, Paredes, Guido Rodriguez, ternyata masih kalah dengan si McAllister dan juga Enzo. Jadi pasti ada change of system, bukan change of system sih sebenarnya. Itu bagusnya Scaloni, dia bisa langsung ngubah. Bisa langsung masukin. Dengan hasil yang mereka tanpa nggak ada optimal, penalti berlebih ke tim. Mereka ubah. Yes, jadi ini emang menarik banget ya. Tapi ntar sabar kita akan bahas lagi. Gue pengen tanya dulu nih buat Jebret Tim yang lagi pada di rumah, lo nanti malam nonton di mana? Kalau gue nih, Mas Aryo dan Firzi, gue udah mengundang teman-teman gue ke rumah gue. Gue bilang, lo kenapa mau harus nontonin nobarnya di rumah gue? Karena gue sudah menyediakan pop mie di rumah gue. Jadi lo tenang aja ya. Jadi kalau lo menyediakan ada pop mie di rumah lo bisa sambil nonton bola nih nanti malam ya. Ngepop mie bareng pop mie pedas doer pangsit jontor. Ini tuh pas banget sebelum nonton pertandingan nanti. Beneran deh, makin nikmat. Buruan lo cobain. Ini rekomendasi gue ya, pop mie pedas doer pangsit jontor. Kuah pedas gurih dan pangsitnya super crispy. Beneran bikin serunya lanjut lagi. Jadi jangan sampai lo nanti nobar kan malam ya. Lapar ya kan? pasti. Lapar ya. Ya kan apalagi kalau tim kesayangan lo kalah ya. Aduh, jangan sampai. Cukup nyeduh doang ya. Nggak perlu ngerebus-ngerebus bikin ya. Nyeduh aja cukup ya. Jadi siapin ya sambil nonton nanti di rumah ya. Tapi kita lihat dulu juga yang ini nih. Baru nih, pop mie pedas doer rasa pasti jontor, bikin seru, lanjut lagi. Mulai. Apaan tuh? Gerakan apa yang susah dilakuin? Move on. Saat momen garing tiba, nih pangsit jontornya bikin krik-krik jadi crispy, pi. Nah, tuh kan pada ngakak. Lanjut. Ya ilah sob, bapaknya ikut campur. Hai. Suasana jadi nggak enak. Nih, enyakin dulu sama yang pedes, gurih, nyos. Kuah gurihnya pedes lagi. Woi, bener aja dong sob. Bocah lemes bener nih. Ngedrop butuh dorongan. Nih, pop mie pedes doer pasti jontor. Bikin semangat. Wah. Yang cabenya bikin bibir doer menang. Cobain sob, pop mie pedes doer pasti jontor. Pedesnya gurih, pangsitnya crispy, bikin lagi. Bukan karena Belanda kalah ya, tapi karena mau kasih berita ke kalian. Kita masih lanjut di Qatar. Nah ini yang kalian nggak tahu, kita ini bawaannya banyak. Jika kemarin Jebret Tim saya tunjukkan tentang suasana fan village free zone cabin di Sarab, kali ini saya memanfaatkan waktu yang ada di sini untuk menuju ke Doha Corniche, sebuah kawasan wisata elit yang terletak di jantung ibu kota Qatar. Di hari-hari biasa, tidak sembarangan orang loh bisa masuk kawasan ini. Khusus di hajatan bulan dunia 2022 inilah akhirnya kawasan elit ini dijadikan salah satu destinasi wisata dan tempat singgah para fans dunia berkumpul di sini. Para fans disediakan secara khusus oleh pemerintah Qatar 2 buah kapal MSC Cruise dengan 1 cadangan apabila kapasitas penumpang melebihi. Kapal-kapal ini seluruhnya bersandar di pelabuhan Qatar. Kapal yang beroperasi sebagai hotel para penggemar ini memiliki 22 dek dengan daya tampung sekitar 2.600 kabin. Lebih kecil sedikit sih dari kapal pesiar pada umumnya. Kapal-kapal ini menjadi satu cerita yang perlu untuk saya bagi buat Jebret Tim sekalian tentunya. Karena menjadi tuan rumah sebesar hajatan bola dunia seperti ini sama artinya dengan mengubah negara secara keseluruhan. Dari venue hajatan bola dunia 2022, Valentinus Manjuntak, Gary Akita melaporkan untuk Jebret Media TV.
Momen ini dipersembahkan oleh Yes, itu dia laporan dari CEO kita. Tapi apakah kita tanya dan ngobrol langsung apakah itu suara aslinya? Ada Bang Valentino Jebret Simanjuntak. Halo Bang Valen. Suaranya belum kedengeran dong, open dong, nggak, jangan di mute. Yes. Ya biar tahu ini suaranya sama apa enggak kamu yang tadi. Suara asing, wih. Tapi lagi di mana posisi ini kayaknya udah langsung ada di Qatar beberapa hari ini, udah menyatu dengan kemewahan yang hakiki ini. Bang, di mana? Tadi gue lagi di Nusret. Oh, Salt Bay. Ini Salt Bay. Salt Bay ini lagi nyobain yang dagingnya 24 karat, emas 24 karat katanya. Luar Harganya biasa. 15 jutaan. Jadi gue bingung, melarat itu apa? Aku lupa. Padahal kemarin masih di tenda Beda ya. banget tinggal di tenda, pakai kipas angin. Tinggal boleh di tenda, Karena- pakai kipas angin. Ya. Karena ada itu. Nah itu ada pendukung Kroasia ya. Tadi benar-benar baru sama kita tuh lagi motong-motong daging. Memberikan dukungan pada Kroasia. Nah hidup gue berubah gara-gara ini nih. Jadi Wah, nusuk di Salt Bay-nya langsung ya? Salt Bay-nya langsung. Ngeri. ya luar biasa ya. Jadi Bang, kalau dengar-dengar si Salt Bay ini juga ini ya, penggemar bola juga ya dia ya. Nah jadi si Salt Bay ini adalah gua baru tahu hari ini doang. Gua kagak tahu dia siapa. Gua nggak tahu kenapa orang-orang pada kesini. Gua nggak tahu dagingnya mahal banget. Gua nggak tahu kenapa Bang Simon selalu foto sama dia. Gua nggak tahu pokoknya. Jadi gua cuma nyobain terus kayak oke, emang enak. Ya udah gitu. Tapi ternyata Jujur Bang, jujur. Worth it nggak 15 juta itu daging? kalau yang tadi yang sebelumnya ada yang gede juga itu katanya Pak Wandi 4 jutaan sih menurut gua worth it karena di SCBD juga ada tuh steak 4 jutaan tuh. Iya. Nah, cuma gue curiga Pak Wandi suka nggak ngeliat harga. Gue curiga itu bukan 4 juta. Kalau 4 juta tuh worth it. Wah, tapi ini gue ngomongin ini kan penggemarnya Kroasia. Kok nggak ada penonton Argentina yang kesana? Nggak sanggup beli daging kan? Argentina dagingnya juga banyak ya. Dibawa sendiri kan? Daging bawa sendiri ya kan, terkenal juga steak Argentina. Ini kan kawasannya di Hotel Sheraton. Jadi kayaknya ini deket-deket markasnya Kroasia kayaknya dibanding Argentina. Oke. Jadi kalau Argentina mungkin karena mungkin tempatnya beda dan mungkin penonton-penontonnya Argentina mungkin lebih yang kalangan nasi goreng kayak gua ya dibandingkan yang daging begini gitu. Oke. Berarti mungkin. Ya kalau sepenglihatan pandangan matanya Bang Valen, berarti size-nya sosial ekonomi statusnya penggemar di sana Argentina banyakan yang tim nasi goreng ya. Kalau Kroasia banyakan tim steak gitu ya. Enggak. Ntar gua diomelin. Gini. Ini di kawasan yang mewah. Jadi mungkin yang lagi makan di sini ini juga orang-orang Kroasia yang kalangannya menengah ke atas. Oke. Nah, mungkin orang-orang Argentinanya nggak deket sini karena Kroasia itu nginepnya di Hilton. Hilton itu kelihatan dari gue. Jadi pendukung Kroasia lebih banyak karena hotel timnya lebih dekat ke sini. Nah, kalau pendukung Argentina mungkin juga tempat makannya ada di sana. Jadi bukan karena nasi goreng sama daging ya. Bang, sedikit nih, gue pengen ngobrolin sebelum bahas pertandingan nanti malam. Gue pengen bahas sedikit tentang masalah kemewahan Mas ini ya. Ya kan lo liputan yak tuh, yak baca itu ya, cruise gitu ya. Itu emang semewah itu Bang Valen, dan gue nggak tahu berapa tadi Firzi sempat tanya berapa tuh bayarnya masuk situ. Gimana tuh Bang Valen? Nah, ini yang banyak orang nggak tahu. Jadi kalau bukan karena Piala Dunia itu cruise itu mahal banget. Jadi mau masuk ke situ juga cuman orang-orang tertentu doang. Jadi kalaupun di sana banyak orang Qatari, jadi orang lokal yang kaya-kaya itu pada ke sana. Cuma Qatar ini ternyata menyewa langsung seperti berita tadi, 2 kapal ini udah disewa selama sebulan. Nah, jadi harganya mereka yang kasih. Nah, surprisingly harganya itu mirip-mirip sama
tempat gue di tenda, sama gue di Tahu kamar. gitu dari awal. Tahu gitu dari awal nginep di cruise. Itu mirip harganya, jadi orang banyak yang nggak tahu, cuman berebutan. Jadi Udah habis duluan ya? harganya sebenarnya mirip-mirip dan di dalam boleh alkohol. Tuh siapa yang lagi motong tuh belakang gua tuh? Tuh belakang gua. Mana? Nusret. Wih, itu dia Nusretnya tuh. Iya. Abang kalau itu apa syaratnya supaya dia yang motongin, Bang? Pas dia lagi gini tuh ada. Syaratnya itu Pesan yang harus emas. menu yang paling mahal. Yang emas itu ya? Oh, yang emas ya. Oh, tadi ini belum yang paling mahal, Bang, 15 juta. Suaranya kayak apa sih? Diajak ngomong nggak Bang? Gue penasaran deh. Dia kan di videonya Yang nggak paling ada kecil. suaranya. Iya. Wow, Wow. gitu Diajak ya? ngomong tadi gua ada di video gua ngomong. Wah, siap Bang. Ada ya? Cempreng kan? Dia ngomong Cempreng. dia ngomong from Indonesia, dia ngomong Jakarta. Untungnya dia tahu Jakarta bukan cuma Bali ya. Iya, benar. Oke, Bang, gue pengen juga nanya dari tempat Bang Valen sekarang ke venue semifinal nanti, itu berapa jauh jaraknya? Nanti kan mainnya di Lusail ya. Nanti di Lusail. Ya Lusail dari tempat gua mungkin 1 jaman ya. Jadi lumayan. Tapi ya di Qatar nih kan kalau misalnya keliling 24 jam lu satu Qatar udah dapat semua. Gitu. Jadi semuanya di sini nggak ada yang jauh sebenarnya dan jalanannya gede, aksesnya bagus, ada metro, ada naik mobil, naik apapun, pokoknya dipermudah. Tapi nanti begitu mau deket ke stadion, biasanya kalau lo pakai mobil atau naik taksi, lo turunnya jauh banget karena perimeter crowd controlnya itu udah ngosongin jadwal kurang lebih 5 kilo. Jadi Wah, di sini pokoknya banyak jalan kaki dah. Jadi memang kita hari ini dibekelin daging kayak begini nih, jalannya bakal banyak nih hari ini. bisa jadi banyak proteinnya ya, aman ya. Kalau ini Benar. pertandingan udah pasti sold out ya nanti malam ya, satu stadion ya, antusiasnya. Argentina ya memang supporternya gokil, tapi ada satu berita, Pak Wandi kasih kejutan buat Gary dibeliin tiket, jadi dia ntar nonton Argentina. Oh, Gary dibeliin tiket. Apa tuh ntar? Paling beruntung Kroasia. Jakarta kondangan tuh Gary ya. Kroasia. Gitu. Cuman karena harganya semua di atas 15, jadi dia cicilan 12 kali potong gaji selama 12 bulan. Bang, orang mau pernikahan masih dikasih cicilan tiket. Oke, terakhir sebelum balik ke Mas Aryo dan juga Firzi ke Bang Valen. Prediksi lo gimana, Bang? Untuk pertandingan Argentina lawan Kroasia. Ya prediksi gue untuk pertandingan Argentina lawan Kroasia kan ini banyak menimbulkan keirian daripada teman-teman gue baik satu profesi maupun juga bukan profesi. Jadi prediksi gue makin banyak yang akan mengikuti program-program seperti DPI, makin banyak yang mengikuti program-program seperti yang gue buat. Dan prediksi gue akan makin banyak orang-orang yang akhirnya akan bermain di area olahraga seperti ini. Setuju. Dan prediksi gue lagi nanti bahwa Jebret Media akan tetap yang terunggul, yang pertama dan juga paling inovatif. Jadi itu prediksi gue. Amin. Tentang pertandingan malam ini yang jelas Argentina harus menang 1 gol dalam 90 menit. Kalau enggak maka lo mendingan pegang Kroasia. Nah sekarang bagaimana? Secara catatan Kroasia pernah menang 3-0 atas Argentina. Tapi kemudian sekarang ada faktor Messi. Terus mau bagaimana? Ya udah, itu raja-rajanya data kan ada di depan situ. Ada Firzi sama ada Mas Aryo. Yeah. Tapi kita orang yang kadang-kadang lihat bukan cuma teknikal, tapi ada apa ini? Sepertinya dengan kasih 1 gol doang Argentina menang, semuanya sepertinya akan mengunggulkan Argentina. Nah, itu fans Tapi Kroasia. pada saat semua orang mengunggulkan Argentina, disitulah kadang-kadang terjadi sebuah plot twist yang membuat lah kok bisa, karena 2 kata dari orang-orang gila bolanya 2. Apa? Satu, kok bisa sama ya kali. Cuma kok bisa sama ya kali. Iya, judulnya Abrar tuh ya kali. Tuh fans Kroasia setuju nggak, Bang, kayak gitu? Udah sempet ngobrol belum tentang prediksi lo tadi? Sama siapa? Sama fans Kroasia yang ada di belakang lu tuh, ada 2 orang tadi habis dipotongin daging. Kroasia tadi ditanya masih Mas itu tadi aja dia bilang menang 3-0, pede banget. Bentar Bang Valen, semua food vlogger di Indonesia pengen ketemu dia dan lu di sana nyebutnya Mas. Okay. Mas. Sip. Gua kagak tahu nih gua kasih tau dulu ya. Ntar tungguin. Gua kagak tahu. Itu semua orang pengen ketemu ya. Iya. Pengen cuma disiramin garam, dia Bang Valen bilang Mas. Emang Mas beneran sih. Mas mau ngapain? Iya, bener. Mana coba Tiba-tiba lihat. dia nyamperin gua. Tiba-tiba dia nyamperin gua lihat. Oh ini suami.
mantap. Berarti benar tuh daging termahal tuh. Ngomong jebret nggak dia? Gue cuekin. Tuh dia motong-motong sebelah gue orang tukang daging kayak di pasar baru. Oke. Apa bedanya? Bedanya hanyalah mindset. Itu bedanya. Karena gue nanya sama Pak Wandi. Gue nanya sama Pak Wandi. Tadi yang harganya 4 juta, sama 15 juta. Bedanya apa? Gak ada bedanya sebenarnya. Tapi itulah sebuah kemampuan untuk mengemas. Iya, ya betul. kan? Jadi kemasannya Seperti kemasannya DPI itu kan ada penyiar Gen FM, ada sekarang dua sportcaster paling laku selama hajatan. Ini kan 2 orang. Mas Aryo tuh, anak Firzi, bener. Tuh lihat sekarang pakai jas kan. Iya. Bajunya udah habis stoknya, saking sibuknya. Iya. Belum selesai, Bang. Makanya akhirnya kemasan Popmi membantu juga. Jadi makasih semuanya. Benar, tapi senikmat-nikmatnya daging yang diberi atau steak yang beli di Nusret, enakan di sini ngumpul bareng sama teman, jangan lupa sambil makan pop mie pedas Dower Pangsit Jotor ini. Dia bawa juga dia. Oke. Dia bawa juga. Bagus. Thank you Bang Valen. Jangan lupa pulang karena di malam final saya tahu kamu ada di Serpong ya. Saya tahu. Saya bacain iklannya soalnya. Nah, Bang Valen terima kasih. Ya, salam buat Gary yang diteleponin mulu. Oke. Syukron. Ini kita lihat antusiasnya juga luar biasa. Mas. Di sana masa Nusret dibilang Mas. Padahal fotonya sama Gianni Infantino ya, iya. Semua selebriti ya. Semua seleb Maradona atau juga vlogger lah pernah. pasti yang tahu makanan. Maradona ketemu dia aja kan sampai gini kan dulu. Begitu. Iya, ini mas dicuekin. Oke, tapi gue sedikit nyimpulin obrolan Bang Valen tadi. Dia bilang kalau 1-0 90 menit Argentina bisa mempertahankan itu bisa selesai gamenya. Apakah itu kemungkinan besar terjadinya seperti apa peluangnya, Mas Aryo dan Firzi? Kalau gue sih ngelihatnya Argentina ya dalam 90 menit. Kalau gue sih lebih ngeliat ke situ. Emang ya kemarin yang kayak tadi gue bilang Belanda golnya itu emang out of this world sih, yang gol keduanya ya. Harusnya mereka kalah 2-1 lah di extra time, apalagi menitnya plus 10. Dia ke 11 golnya kan. Berarti emang kebetulannya tuh luar biasa gitu. Walaupun prosesnya luar biasa bagus juga. Itu emang udah dilatih kan, ada perbandingan videonya tuh. Sama tuh persis. Jadi mungkin gue nggak ngelihat Kroasia bisa menciptakan itu. Jadi dalam 90 menit gue tetap melihat Argentina. Ya walaupun tadi memang pertemuan terakhir mereka kalah 3-0 cukup telak 2018. Tapi kan materinya di Argentina beda banget. Iya. Oke. Pemain-pemainnya nggak ada yang bisa untuk melakukan pressing apa yang dimau sama Scaloni. Beda, Itu beda banget. 2018 golnya kan dari Caballero. Iya, kipernya aja Caballero. Dikasih kan itu. Oke, kalau dari Mas Aryo kita bungkus berarti 90 menit Argentina. Lu gimana sih? Gua pengen bilang Argentina sih, tapi kok Kroasia kayaknya nyimpan sesuatu ya. Gua takut sih. Kalau Lord Lovren kayaknya. Masa nggak bisa habis ininya keberuntungan? Iya, keberuntungannya nggak bisa habis. 2018 juga dibilang gitu. Masa nggak bisa habis sampai perempat sampai semi. Dan gue pengen bilang mungkin kalau full time seri kali ya. 90 menit ya. Ya pasti. Nyari aman nih versi ini. Lo nggak nyari aman dong. Kalau nyari aman Argentina menang. Oh gimana sih iya, ya kan? benar. Iya, nyari yang rada susah aja nih. Walaupun atau 120 Argentina nggak pakai penalti gitu. Wah, kalau gue sebenarnya jujur lebih seneng pengen Kroasia yang menang gue. Kroasia. Karena ada Lovren. Tinggal Lovren bikin konten ngeceng-ngecengin Sturridge lagi ya. Di situ ada tuh dan ngebuktiin kalau Kroasia 7 kali Kroasia ikut dari 98 kan baru 7 kali tapi dia udah masuk sejauh ini sampai 3 kali semifinal loh. Terakhir kali yang pas si semifinal kemarin 2018 Kroasia lolos ke final itu Lovren curhat depan media tuh 12 menit. Hampir 15 menit gua ada di situ. Iya, di mix zone parah banget. Jadi cuma untuk nunjukin kenapa he is the best center back in the world gitu. Karena memang gitu. Karena dia kan kalah sama Madrid juga kan. Dia sampai final terus kalah sama Sevilla. Sama Sevilla final kalah juga. Ya, benar. Jadi emang ada itu yang dia pengen ngomong lama nggak kesebut akhirnya di situ. Oke, dari versi itu juga. Kalau buat Jebret Tim seperti apa prediksinya silakan menurut lo gimana? Boleh komen-komen di kita juga ya. Dan juga nih nanti juga kita akan bahas sedikit aja tapi untuk pertandingan yang besok yaitu Prancis melawan Maroko, tapi gue pengen juga bisa langsung komen kalau lo ada
di sini silakan. Dan ada Nesa yang pengen ngasih tahu lagi kalau GeForce nih, gue juga pengen ngasih tahu kalau GeForce Fast Moving Automotive Parts yang pabriknya ada di Indonesia. Produknya bisa kalian dapetin di berbagai marketplace dan yang pasti jangan lupa buat di follow Instagramnya ya. Jadi kita silakan Nesa yang ingin disampaikan. Jebret Tim, kalau dari tadi kita udah ngebahas dan ngomongin siapa-siapa aja pemain kunci yang bakalan jadi pembeda sekaligus jadi penyelamat buat timnya. Nah, tapi kalian tahu nggak nih, kalau saat ini siapa yang paling banyak ngumpulin rekor man of the match di sepanjang hajatan bola dunia? Jadi bukan cuma edisi kali ini aja ya Jebret Tim ya. Oke, yang pertama di datanya Nesa punya pemain yang mungkin nanti malam bakalan nambah koleksi trofinya menjadi man of the match-nya. Ada nama Leo Messi yang sudah ngumpulin 9 piala kayak gini nih. Aduh, gokil ya Messi ya. Dan yang kedua ada nama Bang Dodo yang kayaknya udah bakalan mentok di 7 trofi aja. Mentang-mentang dia CR7 ya, jadi mentang-mentang suka angka 7 dipas-pasin Jebret Tim. Yang ketiga ada nama Arjen Robben yang udah mentok juga segini aja ya. Cuma 6 trofi man of the match-nya. Next, di posisi keempat yang pasti akan berpotensi menyusul posisi pemain yang di atasnya yaitu ada nama Mbappe yang sudah mengoleksi 5 trofi man of the match di umurnya yang masih muda sebenarnya. Dan di posisi kelima ada nama Luka Modric yang punya trofi sama kayak Mbappe dan secara logika masih ada peluang untuk nambah lagi koleksi trofinya Modric. Oke, jadi kita lihat aja ya Jebret Tim, mulai nanti malam nih kira-kira siapa yang akan menambah koleksi trofinya. Kalau gitu kita lanjut lagi, silakan Dias. Oke, terima kasih Nesa. Masa tadi pas Nesa ngomong, Campers kita nguap, lu belum nyobain pop mie makan dulu biar nanti nggak ngantuk. Oke, pas nonton bola ya. Oke, thank you Nesa. Tapi gue pengen sedikit aja ngebahas, penasaran karena besok bukan saya yang nge-host, tapi gue penasaran pengen nanya ini dari sudut pandang kalian. Maroko melawan Prancis. Maroko jadi satu-satunya tim Afrika yang sejauh ini sampai ke semifinal dan masih punya kemungkinan besar maju ke babak final. Secara garis besar dulu aja, besok spesifiknya. Maroko peluangnya seperti apa di semifinal lawan Prancis besok? Mas Aryo? Tergantung dua backnya ya, maksudnya dua back utama mereka. Apakah Aguerd bisa main, apakah si Saiz bisa main? Saiz kemarin yang pahanya cedera ya, cedera. Si Aguerd juga hamstring kan nggak cepet juga kan recovery untuk 100%-nya. Ya mungkin kayak waktu itu Diego Costa sempet hamstring, main, cedera lagi, berulang-ulang, itu nggak bisa full 90 menit. Itu kalau dua itu absen, gue rasa itu menjadi defisit berat buat Maroko. Tapi kalau main pun, gue rasa tetap Prancis ada di atas angin sih. Dalam artian pemain-pemainnya yang bisa untuk ngebongkar pertahanan mereka itu ya kemarin Portugal sebetulnya kan bisa untuk melakukan itu. Berapa kali dapat peluang, beda dengan Spanyol. Spanyol sama sekali nggak bisa berkreasi, sama sekali nggak bisa masuk ke dalam kotak, sama sekali nggak bisa melakukan shots gitu. Nah sementara Portugal cukup banyak melakukan shots, cukup banyak melakukan threat lah ke Maroko. Prancis levelnya di atas lagi menurut gue ya, di atas kertas. Mbappe bisa melakukan itu, Griezmann, Dembele, dari tengah pun Rabiot juga, Tchouaméni bisa nembak dari luar kotak penalti. Banyak opsi yang bisa dilakukan oleh Prancis untuk nullify deadlock-nya seperti tim-tim lain yang lawan Maroko kemarin ya. Kerasnya mereka di situ. Ditambah lagi Amrabat kan kayaknya benar-benar dibuat bebas berleluasa di tengah, bisa menjadi konduktor, bisa menjadi pemain yang transisinya bikin mulus buat Maroko. Nah sini yang ganggunya gue rasa Tchouaméni bisa melakukan tugasnya sih harusnya. Ya kita sempat ketemu terakhir di sini ngobrol tentang Griezmann ya, begitu vital ya. Dengan tidak adanya Kante, Pogba, dan jadi dia rela menjadi penyedia gitu untuk yang ada di depan, Giroud dan lain-lain. Kalau lo ngeliatnya gimana sih? Peluangnya segede apa Maroko untuk bisa mengejutkan lagi? Maroko kayaknya pertama sih pemain yang tadi Mas Aryo sebut lini belakang itu juga penting. Tapi kayaknya pemain ke-12 juga lagi-lagi akan bermain. Karena kabaran nih Garudanya si Maroko nih, Royal Air Maroc itu dia nambah
30 flight per hari dari Casablanca ke Doha untuk ngangkut belum dapat tiket ya supporter. katanya. Iya, tapi datang aja dulu ke Iya, sana. mereka lagi request tiket lebih katanya. Dan mereka yang udah ada di sana bisa reschedule flight mereka hingga setelah final. Jadi emang udah dikasih segitunya. Luar biasa dukungan, dan kita lihat betapa berartinya dukungan kandang ya effectively bagi para pemain-pemain ini bermain di depan pendukungnya sendiri, dan fakta bahwa kayak seluruh dunia Arab itu mendukung mereka itu juga luar biasa banget. Karena kemarin gue juga kebetulan baru nelpon om gue yang di Maroko di Rabat di KBRI. Dia cerita emang negara itu gila banget sepak bola. Dia bilang parah banget gilanya. Parah banget. Kayak kalau mau nobar itu sejam sebelum pertandingan pasti udah penuh, dan 44% orang di sana tuh orang Arab. Jadi mereka identify themselves juga orang Maroko sebagai orang Arab, dan dukungannya gila-gilaan, dan itu sih yang mungkin akan jadi pembeda juga. Dukungan dari dua benua ya. Iya, dari Afrika dapat. Apalagi si Emir Qatar apa siapa gitu juga udah bilang bahwa mereka ini mewakili Arab dan ini juga. Dan juga Afrikanya juga. Iya, dan ini luar biasa banget. Hal-hal kayak gitu sebenarnya yang berpengaruh sih. Kuat apa enggaknya mereka menahan Prancis itu pasti akan ditentukan oleh dukungan. Kita lihat juga banyak-banyakan bawa orang tua nih, ya kan? Karena Hakimi sama Boval bawa orang tua nih so far. Prancis belum kelihatan bawa orang tuanya siapa aja ya. Orang tuanya ini pasti ikut Rabiot ya. Oh iya, emaknya Rabiot. Kalau Rabiot nggak cuma ikut di pertandingan, tapi di deal sama klub juga ikut. Prancis besok aja kita bahas ya. Tapi gue pengen sedikit ada satu berita ini, ada kemungkinan, baru kemungkinan so far kita menerimanya itu ya Jebret Tim. Ada kemungkinan ada wasit yang memimpin pertandingan final adalah Wilton Sampaio, yang banyak diomongin dan juga dikritik selama di hajatan bola dunia ini, terutama oleh Inggris kemarin. Nah ini ada gak sih banyak dapat kritik kok malah ditaruh, kemungkinan ya ditaruh di final kalau sampai dia kepilih gitu. Banyak kritik, aneh juga sih menurut gua. Kalau fine-fine aja sih Inggris lawan Prancis menurut gua ya. Mereka dapat 2 penalti juga. Itu emang Inggris nggak dirugikan sih menurut gue ya, beberapa poin mungkin satu ya yang si Mount itu yang si Kane ya mungkin ya penaltinya satu yang si Mount nabrak sih. Betul. Sebelum terjadinya gol Prancis itu kan yang banyak diperbincangkan sama supporter Inggris kan. Terus si wasit yang tegas banget dengan kartu kuningnya diprotes juga sama Theo Lahos. Jadi semua wasit diprotes. Menurut gua dia melakukan tugasnya dengan benar juga. Kartu kuningnya kan semuanya emang layak dia keluarin kartu kuning juga gitu. Tapi kalau Argentina ke final masa dikasih wasit Brazil? Iya, kayaknya kan sesama Amerika Latin ya. Ya makanya tadi gue nanya itu dari konfederasi apa kalau dari Brazil? Orang Brazil. Ya. Ya berarti masih menunggu semifinalnya seperti apa ya? Iya sih. Ya, tapi kan berapa kali juga 2 negara Eropa main wasitnya Eropa juga, negara Eropa sama Amerika Selatan, Eropa juga wasitnya. Jadi kalau benua juga nggak boleh. Gue kira kalau senegara doang yang nggak boleh. Ya ini kan final ya, nggak tahu sih, mungkin harus lihat. Karena kemarin kan Portugal juga sempat protes itu kan, wasitnya adalah wasit dari Argentina. Di mana Argentina udah lolos ke semifinal, lo sekarang memimpin pertandingan lawan Maroko, ya lo pasti nggak mau kita menang apa segala macam. Itu kan jadi ada bumbu-bumbu itu gitu. Kalau itu sih lebay sih Portugal tuh ngomongnya, gue rasa nggak terima kalah aja. Iya. Tapi sorotan ke wasit emang gila sih. Kayak Messi juga dia bilang Lahos ini seharusnya nggak boleh mimpin laga kayak gini kan. Kalau dia sering dendam dari masa-masa Klasiko emang. Di Spanyol emang dia kan emang terkenal enteng kartu lah. Dan Barcelona banyak juga wasitnya kan juga nggak terlalu salah yang fatal gimana, kecuali ada pemain dioper terus ada pemain di sini dibilang offside ya. Itu kan, tapi kita nggak tahu itu wasit mana. Ya, thank you Mas Aryo. Itu lagi banyak terima kasih. Jebret Tim juga terima kasih yang udah nonton kita. Sekali lagi gue ingetin jangan lupa ya nge-pop mie bareng Pop Mie Pedas Dower Pangsit Jontor. Ini pas banget pokoknya sebelum nonton pertandingan nanti, beneran makin nikmat. Jadi buruan coba ini rekomendasi gue, Pop Mie Pedas Dower Pangsit Jontor. Kuahnya pedas, gurih, dan pangsitnya super crispy. Beneran bikin seru lagi nanti ya kan. Thank you sekali lagi. Sampai ketemu. Oh ya, nanti malam juga ada komentator reaction. Mas Aryo ya? Yes, ketemu sama lagi. Mas Aryo. Oh, Virgi lupa. Virgi di stasiun lain. Sibuk kalau live dia sibuk. Sibuk kalau live. Thank you. Sampai ketemu lagi. Jam 2 nanti. Dah.